Oke, kita lanjutkan dengan format file bitmap ya. Di sini umumnya file dengan format bitmap ini terbagi dalam 3 kategori. Ada tipe native ya, yang digunakan dalam program edit ngegambar, tergantung pada software yang digunakan ya untuk melakukan edit gambar tersebut. Misalnya kalau misalkan kita pakai Photoshop, maka filenya akan punya extension nanti .psd ya nggak? Tipe berikutnya itu adalah tipe bitmap yang umum atau yang bisa digunakan di semua aplikasi gambar. Dan tipe yang terakhir adalah metafile yang gabungan antara file bitmap dan vektor. Bisa dilihat di sini formatnya, contohnya BMP ya, itu Microsoft Bitmap, banyak digunakan di aplikasi desktop, mendukung beberapa resolusi warna seperti monochrome bitmap, 4 bit, 8 bit, dan 24 bit. Lanjutnya ada TIFF. Sini Text Image File Format. TIFF ya. Ada JPEG, ada GIF. Nah, kalau di TIFF ini digunakan untuk scanner atau pada semua platform yang mendukung semua jenis warna, mau monochrome, grayscale, semua color depth, RGB, dan CMYK. Kompresinya menggunakan lossless, nanti kita bahas di dalam image compression. Dan kualitasnya tetap bagus pada saat dicetak di printer profesional. Yang tidak asing lagi adalah JPEG ya, atau Joint Photographic Expert Group. Biasanya extension file ini digunakan di bidang fotografi ya. Terdiri dari sejumlah warna. File gambar yang dihasilkan dari digital kamera biasa menggunakan JPEG juga. Digunakan oleh semua platform, ya. Lalu mendukung resolusi warna tingkat tinggi seperti 24 bit dan interlacing. Apa interlacing itu? Interlacing adalah proses transmisi gambar melalui internet di mana secara bertahap ditampilkan hasil gambar walaupun belum selesai diunduh. Jadi kalau kalian pernah lihat gambar diunduh setengahnya, masih setengahnya, nah itu interlacing. Jadi bentuknya seperti potongan garis-garis ya, gambar di bagi menjadi beberapa garis. Nah, kompresi JPEG ini menggunakan lossy compression. Lalu ada juga GIF. Di sini lossless compression dia. Warna yang didukung 8 bit atau 256 warna. Dari mana 8 bit itu jadi 256? Itu ada 2 pangkat 8. Biasanya GIF ini dipakai untuk membuat animasi juga ya. Banyak kan yang digunakan di website. Ukurannya kenapa dipakai GIF? Ukurannya itu filenya kecil. Jadi cocok untuk grafis bertipe line art, grayscale, color. Tapi gak cocok nih buat tipe foto karena resolusi warna yang terbatas. Lalu ada lagi PNG, sama ini juga tidak asing ya untuk kalian dengar gitu. Karena populer digunakan di web dan multimedia developer. Mendukung semua tipe gambar mulai dari index color, grayscale, true color, dan resolusi warnanya maksimum 48 bit. Ada juga PICT. Di sini didukung sama Mac ya untuk beberapa level kompresi. Formatnya fleksibel karena mendukung bitmap dan vektor sehingga termasuk dalam tipe metafile sebenarnya. Kedalamannya 24 bit. Hampir bisa dipakai di semua aplikasi platform Mac. PSD sama nggak asing ya. Kalau misalnya kalian ngoprek-ngoprek di Photoshop itu nanti mentahannya hasil filenya itu berekstensi PSD.
yang kita konversi biasanya ke dalam bentuk apa? BMP ya, JPEG, hasilnya itu. Oke, next kita masuk ke image compression. Jadi sebelumnya ini kita baru bahas yang bitmap ya. Nah, tadi kan sempat bahas ada yang namanya ini kompresinya pakai lossless, ini kompresinya pakai lossy. Apa sih lossless dan lossy itu? Suatu image itu kan bisa saja size-nya itu besar. Kebayang kalau misalnya size-nya besar, pasti akan memakan banyak memori ya di device kita. Oleh karena itu, di sini kita butuh kompres. Si file image itu ada dua nih yang digunakan. Ada lossless compression, ada lossy compression. Tekniknya itu. Kalau lossless ini, teknik kompresinya, hasil kompresinya tuh mirip dengan file aslinya. Sehingga hanya ukurannya saja yang berbeda, namun untuk data tetap sama. Kalau yang lossy, ini teknik kompresi yang mengurangi data yang berulang atau redundansi data ya. Redundansi data yang tidak terlalu penting. Sehingga file hasil kompresi tidak akan sama dengan file asli, tapi dia ngekompresnya bisa besar banget gitu. Ukuran yang sebelum sama sesudahnya bisa 70% misalnya. Itu adalah lossless dan lossy compression. Dua-duanya punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tadi gambar bitmap ya, lalu kita lanjut ke grafis vektor. Ini contoh dari grafis vektor, ini gambarnya ya. Jadi vektor grafis ini gabungan garis-garis yang membentuk sebuah bentuk berupa kotak persegi, lingkaran, atau bentuk poligon dengan menggunakan perhitungan matematis. Kita ngegambar vektor grafik ini menggunakan Cartesian koordinat ya, koordinat Cartesius. Ada dua dimensi kan? Kalau koordinat Cartesius itu yang horizontal dan vertikal. Walaupun bisa juga 3 dimensi dengan kedalaman. Jadi kalau misalnya cuma 2 dimensi, kita pakai sumbunya sumbu X sama Y. Kalau 3D, sumbu Cartesiusnya itu X, Y, Z, kayak kita buka di Unity itu kan sumbunya ada X, Y, sama Z ya. Dengan Z-nya itu adalah kedalamannya. Kalau tadi format file grafis yang bitmap, yang raster, ini format file grafis yang vektor itu, kok vektor? Typo ya, sorry. Vektor itu EPS, PDF, SVG, PMF di sini, sama DFX kalau pakai AutoCAD ya, atau AutoCAD. Lalu apa bedanya sih sebenarnya bitmap dengan vektor ini? Perbandingan bitmap dengan vektor masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Kalau bitmap, dia kelebihannya nih ya, akurat dalam tampilan yang kompleks seperti foto. Proses editingnya lebih detail ya, punya kontrol artistik yang banyak kayak gradient, fills, smudge, blur ya. Tapi kekurangannya ini, di bitmap ini ukuran filenya besar dan kehilangan akuratan pada saat diperbesar atau diperkecil. Sedangkan vektor ini tetap bagus saat diperbesar atau diperkecil, dan kalau kalian edit gambar vektor ini terbagi lagi, bisa dalam layer dan grouping yang ukuran filenya yang kecil. Hanya kekurangannya itu kontrol artistik yang lebih terbatas daripada di bitmap. Walaupun terdapat perbedaan, kita bahas di part selanjutnya perbedaannya.